ASN gitu untuk dekorasi. Yap. Yang saya takutkan dekorasi Natal. Itu apakah boleh kita ajukan? Dekorasi, dapat job untuk mendekorasikan mall. Mendekorasikan mall. Lalu dekorasi itu ternyata momentum, bukan merayakan di situ kan? Bukan, bikin dekorasi. Hanya dekorasi untuk suatu toko, begitu kan? Suatu mall. Suatu toko dan lain sebagainya. Kalau seumpama kita kerjaan untuk mendekorasi sesuatu, namun tema yang diinginkan hanya menyesuaikan tanggal, yang dimana di situ tanggalannya ternyata adalah Natal misalkan. Full 1 bulan Desember. Kita terbagi menjadi 2 hukumnya. Ya, apakah kita menyetujui Natalnya? Ya, kita melakukan itu karena Natalnya, atau profesional kerjanya. Nah itu, karena memang kita di bidang dekor, sesuai keinginan yang didekor. Nah itu makanya kalau seumpama kita menyetujui dengan Natalnya, ya kan, maka kita haram melakukannya. Tapi kalau kita hanya memang kerjaan profesional, kerjanya halal, hasilnya nggak jadi masalah. Ya, paham ya? Cuma dengan ada banyak yang perlu diperhatikan nanti dalam fikih ya. Jadi syarat dan ketentuan itu harus benar-benar dijaga. Jadi kita mentoleransikan dalam hukum Islam seperti itu, namun ada hal-hal yang perlu dijaga oleh kita. Dalam hukum terbagi menjadi 2. Jadi para ulama nih ada beberapa pendapat yang memang mengatakan tetap haram. Ada yang berpendapat tidak haram, kalaupun memang ente bidangnya memang dekorasi, ya kan? Apapun didekor sama ente. Modelnya kayak gimana jadi dekoran sama ente, ya kan? Paham ya? Nanti kita bahas di dalam fikih. Sekarang kita bab fikihnya kita bahas. Ayo baca dulu coba. Fikihnya sekarang sampai mana? Sampai lupa. Masya Allah. Udah sampai lupa. Udah. Baca tuh. Kuma. Bisa nunjuk baturnya. Bisa. Ayo nggak baca kagok ditunjuk. Hukum apa? Rohan gadai. Gadai ya? Bismillah. Amin. Bangkum. Wajakara musonif Bitul marhun fi qawlihi wa kuluma jaza bai'uhu jaza rohnuhu fildain idastakur sabtaha fidimah wa ahtarajal
Fatarja musonif bildain an ayat al aniyat fala yasihal rohan alaiha ka'aina ainin magsubatin. magsubatin wa masa ta'arah masaratin wa nahauha kuman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimallahu ilanggal wa dzakara al-musannif dhabitul marhun fi qawlihi wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Fi duyuni idza istaqarra thubutuha fi dhimmati. Kemarin kita bahas sudah masuk dalam penggadaian ya, hukum menggadai ya. Hukum gadai. Hukum gadai kemarin dikatakan gadai itu adalah tetap ya, thubut atau secara istilah dikatakan ja'lu ain maliyah wasiqatan bidainin yastawfa minha inda ta'adzuril wafa. Jadi kalau namanya gadai itu adalah menjadikan sebuah barang ya, barangnya itu berbentuk harta ya, berharga, dan barang itu dijadikan sebagai wasiqah. Wasiqah itu adalah jaminan. Jaminan untuk apa? Untuk hutang yang mana yastawfa minha inda ta'dzuril wafa. Untuk hutang yang nantinya yang digadaikan ini akan menjadi pembayaran, ya kan? Hutangnya apabila dia tidak dapat membayar hutang tersebut. Itu adalah menggadaikan. Jadi jelas ya, dari istilahnya saja kita tahu bahwa apa yang digadaikan itu adalah sebuah jaminan yang nantinya ini jaminan akan menjadi alat bayar. Ya. Nah, ketika menjadi alat bayar hutang yang tidak bisa dibayarkan, maka apabila nominalnya lebih tinggi daripada hutang, karena itu salah satu syaratnya, yang digadaikan itu harus menjadi jaminan yang lebih tinggi dari hutangnya. Karena kalau sama jadinya dijual, kan itu. Kalau sama harganya misalkan handphone harganya 1 juta, pinjam duit 1 juta, tambah lain. Nyinjem ngaranna. Ya teh. Ana pengen gade handphone ana dong, berapa? 1 juta. Emang handphone ini harganya berapa? 1 juta. Lain nyinjem eta mah ngaranna. Rek ngajual nya teh. Tapi tidak ketemu pembeli nya teh. Bener dong? Itu makanya karena harga yang dijaminkan itu harus lebih mahal. Jelas? Dan ini ketika tahu ini lebih mahal, maka ketika nanti hutang tidak terbayarkan, ini tidak serta-merta dimiliki oleh orang yang memberikan hutang. Terus bagaimana? Barang jaminan ini dijual, ya, misalkan harganya 1 juta, hutangnya 500.000, tidak bisa serta-merta nih handphone karena anak yang meminjamkan. Ini gadaian ada di ana. Ini handphone buat ana, nggak bisa. Ya, nanti ini diuangkan untuk hutang dibayar 500.000, sisanya kalau ada misalkan ini ada berkurang nih. Apa namanya? Apa? Depresiasi. Bahasa iya. Jadi depresiasi itu ya. Turun dari harga pasaran berarti kan. Nah, ketika turun misalkan jadi 700.000, ya udah berarti hutangnya 500 bayar 500, 200.000-nya punya handphone tadi. Jelas? Jadi nggak bisa tiba-tiba ini langsung dibawa aja, nggak bisa. Ya, jadi menggadaikan itu, jaminan itu hanya untuk jaminan yang kemudian hari nanti akan dijual untuk membayarkan hutang. Jelas ya? Nah, ini dijalankan harus melalui jalur apa? Melalui jalur ijab qabul. Harus ada akadnya. Jadi tidak bisa ketika ada orang yang hutang sama kita, lalu orang yang nggak ada masuk ke rumahnya, rampas hartanya. Nggak boleh. Ya, kan ada yang kayak gitu. Ya, gak? Karena dia nggak ngaji, dia nggak ngerti. Ya, itu. Tiba-tiba ada punya hutang, udah gitu punya hutang, nggak mau bayar, ya pas lagi ditagih tarsok. Kan ada bahasa tarsok tuh, tar besok. Setiap ketemu tuh tar besok.
Nggak tahu besoknya kapan kan besok. Yang besok datang lagi ente tarsok juga, nggak jelas. Tanggal nggak pakai tarsok, pakai tanggal berapa? Tanggal 15 ya, saban bulan, tanggal bulan berarti. Ini bagaimana? Langsung rampas handphonenya, motornya, TV-nya, apa barang yang ada di rumahnya. Nggak bisa. Karena itu harus melalui jalur ijab kabul. Terus kalau semua tidak menggunakan jalur ijab kabul bagaimana? Berarti itu adalah harta yang dolim. Ya, menjadi rampasan. Bukan jaminan. Bedanya apa? Ya, rampasan dengan jaminan. Kalau jaminan, bukan yadul amanah. Ya, tangannya ketika ini digadaikan kepada saya, maka saya hanya amanah. Ketika ada kerusakan, saya tidak memiliki tanggung jawab untuk mengganti. Paham? Tapi kalau tidak ada ijab kabul, menjadi rampas, ya kan? Maka ketika ada kerusakan, cacat, walaupun hanya besetan kecil, maka itu wajib diganti. Itu bedanya. Jelas ya? Itu bedanya. Kan kadang-kadang ada yang main merampas aja, arpek potong, udah salah ente, nah ngarampas. Tapi kan orang-orang yang seperti itu tuh akan merasa dia yang benar. Karena ini orang punya hutang bertahun-tahun kagak mau bayar. Jadi saya ambil apanya barangnya, ya kan? Ketika rusak ya udah itu masalah dia. Kenapa nggak mau bayar? Ya, nggak bisa. Itu salah ente. Kenapa ente rampas? Minta baik-baik ya udah ini jadikan jaminan ya. Ini jadikan gadaian ya. Ini jaminan hutang-hutang ente. Oke, ketika ada yang rusak, dia tidak perlu mengganti. Gitu caranya. Kan simple. Daripada main rampas saja tanpa ada persetujuan. Bener gak? Oh banyak kan nemuin ini kayak begini bukan perdebatan lagi, perkelahian antara orang-orang yang hutang. Ujung-ujungnya main rampas, rusak, geus rusak, bos nggak mau ganti. Nah ini nantinya jadi harta zolim nanti. Nantinya jadi harta zolim, bahaya yang kayak begini. Nah, orang-orang beranggapan kita di posisi itu misalkan ada orang yang minjem sama kita, nggak bayar bertahun-tahun, lalu kita tagih misalkan. Kita tagih nih, ketika ditagih nggak mau bayar, kesel apa kagak? Normal aja lo ngomong aja kesel. Udah bertahun-tahun kagak bayar, kesel nggak? Kesel nggak kesel? Udah kesel gimana? Pas ditagih kita ngelihat, apa nih? Apa yang mau kita ambil nih, biar dia bayar nih? Barang kita main rampas aja dong. Terus kita langsung merasa apa? Ya bener lah, biar dia punya keinginan untuk membayar, ya kan? Makanya dengan rampasan ini dia merasa kebanyakan orang begitu. Kebanyakan orang begitu. Aneh nih survei, bukan kata orang, bukan. Aneh ngeliatin. Anak tanya dan seakan-akan anak nggak kasih tahu itu hukumnya apa. Anak tanya, loh kok ente main ambil aja? Ya dia kagak bayar utang, gimana sih? Ini banyak kejadian nih, nggak bayar utang. Lah ente ini jadi gade apa? Nggak gade-gadean, udah dia yang salah. Karena dia ngerasa benar. Udah kebanyakan begitu. Coba aja cek. Dia akan merasa benar karena dia berhutang, tidak mau membayar bertahun-tahun lamanya. Dengan mengambil dia merasa benar. Salah. Ketika memegang barangnya itu dalam keadaan haram. Dia minjem nih misalkan. Dia minjem dalam keadaan halal. Dia ketika merampas hak orang itu dalam keadaan memegang yang haram. Bahaya. Setiap harinya dia dosa, dia tidak ada dosa. Yang rugi siapa? Yang merampas yang rugi. Tadinya dengan memberikan hutang-hutang kepada orang lain itu ada pahala setiap harinya, dengan merampas menjadi setiap harinya dosa. Itu kalau ngaji, ya enggak? Rugi apa enggak? Rugi lah. Masa yang enggak rugi yang kayak gitu ya enggak? Udah hutang kagak dibayarin, pahala enggak dapet, jadi dosa. Rugi, ya enggak? Rugi, hilang uang, ya kan? Oh enggak kan ini bisa jadi barang, tetap rugi. Ente ngambil haram. Kan itu, mau ngomong apa ente? Kan itu. Terus, barang yang tadi dikata, yang maliyatun, ya kan? Ainin maliyatin, ya. Ainin maliyatin, barang yang berharga ini katanya. Barang berharga yang seperti apa yang bisa dijadikan gadaian. Ya. Dikatakan ada kaidah. Ada kaidahnya, ada. Apa nih? Wa dzakaral musannif dhabitul marhum. Pengarang kitab ini, ya, pengarang kitab, musannif ini pengarang kitab. Jadi ulama ini, ya, beliau Muhammad bin Qasim menyebutkan, ya, secara hukum kaidahnya dhabitul marhum, barang yang akan digadaikan itu katanya, fi qaulihi, di dalam ucapannya, dalam perkataannya, redaksinya apa? Wa kullu ma jaza bai'uhu, ya,
jazarahu. Setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh menjadi barang yang akan digadaikan. Itu kaidahnya, ya. Setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh dijadikan barang yang akan digadaikan. Apaan aja barangnya? Kemarin di bab atau di Kitabul B, ketika di babnya kita sudah bahas tentang barang-barang apa saja yang boleh diperjualbelikan. Salah satunya barang-barang yang bermanfaat. Ya, salah satunya barang-barang yang memang itu suci jenisnya. Kan itu. Itu tuh syarat-syarat yang memang barang-barang yang boleh diperjualbelikan. Kembali lagi kepada barang-barang yang tersebut. Selama itu bermanfaat, boleh dijadikan barang apa? Barang gadaian. Fid duyuni idza istaqarra thubutuha, katanya fid zimmati. Wa kullu, katanya setiap barang yang bisa diperjualbelikan, bisa dijadikan gadaian, itu fid duyuni, dan itu diterapkan gadaian dalam hutang seseorang, diterapkan dalam hutang. Idza istaqarra thubutuha fid zimmati. Kalau utang itu sudah ada dalam tanggung jawab. Jadi menggadaikan sesuatu itu utang dulu baru menggadaikan, menjaminkan. Berhutang dulu. Jadi transaksinya utang dulu. Saya pinjam dong. Misalkan berapa? 1 juta misalkan. Ya, pinjam dong 100 misalkan. Pinjam 100. Ya enggak? Pinjam mulu ente. Pegang barang, ya. Jadi kasih tahu pegang barangnya dulu, belum digadaikan. Pegang barangnya dulu, tahu. Setelah ya udah ente dikasih apa namanya? Dikasih pinjem baru nih aneh gadein. Atau ditransaksikan sebelumnya dikalimatkan, anak akan gadaikan ini. Saya pinjam uang 1 juta misalkan. Setelah ada hutangnya, lalu saya gadaikan ini kepada Anda. Jadi kalau konteksnya nih lebih baik diberi 2 akad. Itu akad pertama pinjam meminjam, al-qardu itu pinjaman. Yang kedua akadnya menggadaikan. Jelas? Wahtarazal musannifu biduyuni anil a'yan. Ya. Fala yasihu rahun 'alaiha kain magsubah wa musta'arah wa nahwa, katanya. Jadi wahtarazal musannif, kalimatnya di sini apaan? Dikatakan wa kullu ma jaza bai'u jazarahmu. Setiap apaan? Setiap ada barang yang bisa diperjualbelikan bisa digadaikan. Dan itu fidduyuni dalam hutang. Dalam hutang. Nah, kenapa kok kalimatnya pakai kalimat dalam hutang? Makanya dikatakan wahtarazal musannif, menjaga. Seorang musannif di sini yang mengarang ini kitab ini, Muhammad bin Qasim ini, Syekh Muhammad bin Qasim mengatakan bahwa terjaga, menjaga, ya kan, dengan kalimat biduyuni, dengan apa? Dengan hutang itu bil a'yan anil a'yani, daripada barang-barang. Jadi kalau seumpama menggadaikan sesuatu karena barang, itu bukan menggadaikan namanya, misalkan. Paham? Jadi ente nggak punya hutang, ente punya barang. Anda pengen gadein ini dong, ya, dengan barang ente. Itu bukan gade namanya, jual beli namanya, ya, barter namanya. Maka falayasihu rohan 'alaiha, maka tidak sah apa? Menggadaikan barangnya terhadap barang yang lain. Tidak bisa menggadaikan barang kepada barang yang lain. Contoh aja deh. Contohnya apa? Ka'ainin magsubatin. Seperti misalkan contohnya apa? Barang yang digosok. Barang yang digosok, ya. Barang yang digosok, misalkan contoh begini. Sendal ente misalkan hilang di masjid. Penanggung jawab masjid misalkan marbot, ya. Hilang di masjid nih. Sendal hilang di masjid. Penanggung jawab masjid biasanya marbot. Ente komplain lah sama marbot, ya kan? Ini gimana nih, ya kan? Sendal anak bisa hilang begini, ya kan? Wah, nggak tahu, ente kan tanggung jawab begini, ceritanya begitu. Wah, anak pengen sendal anak kembali, ya kan? Sendal apa sih? Swallow, ya kan? Misal sendal jepit swallow itu. Ya kali pelitnya ke ubun-ubun, ya kan? Barangkali, ya kan? Swallow, nggak tahu swallownya dari emas, nggak tahu dari, ya kan? Pokoknya tuh mahal swallow, kenangan, penuh kenangan, ya kan? Swallow bolong-bolong, ya kan? Pokoknya mau ganti, ya kan? Kata marbotnya, waduh, Anda nggak bisa, paling nunggu 1 hari lagi.
jamaahnya pasti datang lagi insya Allah, ya kan? Insya Allah datang lagi. Ya udah nih, ana jamin sandal ente kembali, ya kan? Nih, ana jaminan sandal aneh, ana gadein nih sandal aneh. Pokoknya ntar tuh barang ente bakal balik. Nah, itu nggak bisa dijadikan jaminan untuk barang yang hilang. Paham? Barang yang digosok. Paham? Atau mungkin temenan. Ya. Atau mungkin ini misalkan main ke tempat orang, misalkan. Tiba-tiba misalkan ada yang hilang. Mobilnya misalkan hilang, motornya misalkan hilang. Terus di situ dia penanggung jawab misalkan. Bagaimana? Ke suatu PT lah biasanya. Tempat parkir nih, ke tempat parkir gitu. Hilang barang kita, terus kita menuntut. Ketika menuntut, ya udah dikasih jaminan akan kembali barang ente yang dicuri itu tadi. Ya, itu. Nggak bisa, itu tandanya bukan menggadaikan, ya kan? Karena dia mengganti dengan barang yang hilang, nggak bisa itu. Wa musta'arah atau barang yang dipinjam. Ente pinjam sepeda misalkan, Kang Haji, ya kan? Kang Haji ente pinjam sepeda. Ana pinjam sepeda dong, ya kan? Ente pinjam sepeda. Oh ya udah, jaminannya apa ente? Oh jaminannya, ya udah nih, jaminan handphone. Pinjam sepeda jaminan handphone. Ini handphone nggak bisa jadi barang gadai. Ini bukan jaminan namanya, paham? Jadi ini tidak termasuk menggadaikan karena ente pinjam barang. Untuk meminjam barang tidak diminta jaminan barang, paham? Ngerti ya? Ngerti ya nih? Untuk meminjam barang tidak bisa menjamin dengan barang, paham ya? Jadi tidak bisa menggadaikan karena meminjam barang itu tidak ada. Ana ngegadai rumah apa? Ana pinjam rumah apa? Pinjam rumah lah, pinjam mobil lah. Ngegadain apa? Ngegadain rumah. Ya gak bisa. Ya kan? Tapi ada kadang-kadang, bukan kadang-kadang, Ana pernah tuh. Ana pinjam mobil misalkan. Ana pernah kejadian itu. Pinjam mobil, orang lagi butuh-butuhnya pinjam mobil, ya kan? Disimpan surat rumah. Digadain. Ada yang kayak begitu. Subhanallah. Takutnya mungkin tidak kan ya, mobilnya pinjamnya sewa. Ya, pinjamnya sewa, tapi konteksnya pinjam. Itu bahasanya yang salah tuh nantinya. Pinjam mobil, anggapannya sewa. Bayaran sewa. Nah kalau semua nggak percaya tuh, surat rumah aneh. Nah itu. Jadi biar memastikan bahwa mobil tidak dibawa kabur. Itu bahasanya. Tapi tetap secara hukum ini bukan menggadaikan. Rumah itu bukan lagi digadaikan, bukan. Secara hukum. Kalah nanti. Yang punya apa? Mobil akan kalah. Dengan dititipkan surat rumah. Kalahnya kenapa? Ya anggap itu menitipkan. Paham nggak? Hanya menitipkan, bukan menggadaikan. Jadi yang punya mobil akan kalah. Mobilnya kemana? Ya nggak tahu. Mana itu? Bisa begitu, bisa. Jadi kalau semua di hadapan hakim nanti ente yang kalah. Nah itu. Makanya ente harus tahu dulu. Jadikan hutang dulu. Jadikan hutang. Ente mau sewa berapa hari? Misalkan. Sewanya misalkan 10 hari. Oke, 10 hari berarti kali sekian jadi sekian. Itu hutang di ente ya. Oke, jaminannya apa? Ente pengen gadaikan. Jadi kita yang mengarahkan. Ya kan? Dengan hukum yang kita tahu, kita arahkan dengan hutang yang sudah ditanggungkan oleh si penghutang, kita minta apa yang engkau akan jaminkan sebagai gadai. Nah, itu. Sebagai jaminan lah bahasanya. Penggadaian itu kalau dibilang jaminan udah. Jadi dengan kalimat gadai pun, jangan kalimat jamin pun itu bisa dikatakan gadai. Paham? Walaupun kalimat jamin bisa didoman, bisa digadai, bisa jadi wadiah dan lain sebagainya. Jelas? Paham ya? Dikit lagi. Minal ayanil madmunah. Dari barang-barang yang memang dijaminkan katanya. Wahtaraza bistaqarra katanya anid duyuni qabla istiqrariha. Kalimatnya di dalam definisi sebelumnya tuh dikatakan harus dari hutang-hutang yang sudah tertanggung. Makanya anid duyuni qabla istiqrariha. Kalaupun memang hutang itu sebelum tertanggung, maka tidak sah menggadaikan. Ya. Seperti contoh apa? Kadaini salami wa anis saman mudatul khiyar. Ya. Seperti contoh apa? Hutang salam. Hutang karena ada pesanan. Ya. Pesanan terus ada hutang yang belum dibayarkan. Pembayaran yang belum dibayarkan. Itu kalau dibilang itu belum bisa dijadikan tanggungan. Karena barang belum selesai. Itu. Maka dengan hutang yang belum menjadi tanggungan, ya belum jadi hutang itu namanya. Paham? Atau apaan? Contoh yang mudahnya. Atsaman mudatul khiyar. Harga selama masa garansi.
Ya kan? Misalkan ketika ada garansi 3 hari, oke. Ternyata harga pun belum dibayarkan. Misalkan kita beli barang sesuatu, dia belum bayar. Kita beli barang, kita belum bayar, misalkan. Belum bayar penuh nih harganya, baru DP doang nih. Ya kan? Ada garansi itu. Nah, ketika garansi itu, masa garansi itu, dengan kita meminta jaminan, diminta jaminan, kita yang ngutang. Kita punya hutang, ya enggak? Masa garansi tersebut, ya, masa garansi kita diminta untuk menggadaikan, menjaminkan, paham? Tidak sah secara gadai, paham? Makanya kalau dibilang salah satu di antara yang mengatakan bahwa transaksi kredit konvensional yang sekarang ini itu bisa terjerumus ke dalam konsep jaminan yang ada di dalam rohan yang tidak sah, paham? Karena apa? Hutang belum kelar. Kita beli barang, beli mobil, ya kan? Harga kita sudah sepakati. Kita berikan sesuatu, namun kita harus menjaminkan sesuatu. Kan jaminan ada macam-macam. Jaminan apalah, jaminan apa. Nah, itu. Kalau dibilang jaminan sekarang jaminan BPKB-nya ya. Jaminan BPKB nanti biar ditarik lagi kan gitu. Makanya ini menjaminkan sesuatu yang hutangnya belum ada. Dalam artian hutangnya belum ada tuh, hutangnya belum istagara. Paham? Hutangnya belum terbayarkan. Kalau dibilang belum terbayarkan, belum ada di tanggungan. Karena itu masih dalam masa khiyar. Paham ya? Nah, kan kalimatnya begini. Konteksnya segala barang yang memang bisa diperjualbelikan, ya, boleh digadaikan. Tapi ada yang memang dikecualikan daripada itu, ya. Jadi di sini ada mantuk, ada mafhum. Kalimatnya ini ada mantuk, ada mafhum. Ada yang memang secara harfiah diucapkan itu kayak begini. Setiap barang yang memang bisa diperjualbelikan